Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Jangan malas, jadilah rajin. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat kemurahan-Mu. Jikalau kami sebentar hendak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan apa yang menjadi firman-Mu, kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah berikan kelegaan, yang sedih Tuhan sudah hiburkan, dan yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan, bahkan buat berlimpah-limpah. Sebab kami percaya firman-Mu ya dan amin, dan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan dengan tema Jangan malas, jadilah rajin, mengambil nats firman Tuhan dari Amsal 13 ayat yang keempat. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Jadi pemalas itu penuh keinginan tetapi sia-sia karena tidak mendapatkan. Sedangkan orang rajin diberi kelimpahan. Nah, ini adalah firman Tuhan. Secara umum kata malas artinya yaitu tidak mau bekerja. Kemudian keengganan untuk melakukan yang seharusnya dapat dilakukan, atau hilangnya motivasi untuk melakukan suatu pekerjaan. Bagaimana dengan saudara? Ketika saudara memiliki banyak alasan untuk menghindar dari sebuah tanggung jawab, ketika suka menunda-nunda waktu, kemudian menolak tugas yang dipercayakan, tidak lagi on time, mulai ogah-ogahan bangun pagi, kemudian tidak lagi bersemangat dalam melayani pekerjaan Tuhan, berhati-hatilah, mungkin saudara sedang dihinggapi oleh rasa malas. Karena sekali lagi, rasa malas ini dapat menjangkiti siapapun. Keinginannya banyak, tetapi sia-sia karena dibunuh oleh rasa malasnya. Adakah kita menemukan orang yang malas dan lamban berhasil dalam hidupnya? Mustahil bila ada. Alkitab jelas menyatakan bahwa tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Di dalam Amsal 13 ayat yang ke-24. Dimanapun berada, baik itu di kantor, di sekolah, di rumah, di gereja, atau pelayanan, seorang pemalas hanya akan menjadi pengganggu atau perusak bagi yang lain. Itulah sebabnya firman Tuhan menasihatkan agar kita mau belajar dari kebiasaan semut. Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi ayat firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk belajar ke semut. Saudara bisa lihat semut meskipun kecil tetapi rajinnya luar biasa sekali untuk mencari makanan supaya semut ini tetap dapat bertahan hidup, gitu ya. Sebagai hamba Tuhan, sebenarnya Rasul Paulus itu berhak untuk mendapatkan penghidupan dari orang-orang yang dilayaninya. Tetapi ia sendiri telah menunjukkan teladan hidup yang luar biasa dalam hal bekerja keras. Makanya di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-8 dikatakan, kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Jadi meskipun Paulus ini harusnya bisa mendapat penghidupan dari orang yang dilayaninya, tetapi dikatakan ayat firman Tuhan ini tidak lalai bekerja keras di antara kamu.
tidak makan roti dengan percuma. Artinya ada sesuatu yang dikerjakan untuk Paulus ini tetap bertahan hidup dalam pelayanannya, tidak menjadi beban bagi siapapun. Ini keteladanan yang luar biasa dari seorang Paulus yang harusnya kita juga teladani, gitu ya. Kemudian firman Tuhan juga mengajarkan pada kita untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Jadi ketika kita menunda-nunda pekerjaan, maka kian hari tugas kita semakin menumpuk. Prinsip orang malas itu akan berkata demikian, besok masih ada waktu, sekarang santai dulu aja. Nah, ini prinsip orang malas. Jadi hati-hati kalau mulai timbul pikiran ketika pekerjaan itu dipercayakan kepada kita tidak segera menyelesaikannya, tapi kita berpikiran, besok masih ada waktu, sekarang santai-santai saja. Hati-hati, ini salah satu terjangkitnya penyakit rasa malas. Orang yang lamban dan pemalas selalu menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada, seperti yang diperbuat oleh orang yang menerima 1 talenta. Kalau saudara ingat perumpamaan tentang talenta, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, dan ada yang dikasih 1. Yang dikasih 5 dan 2 ini rajin untuk mengembangkan talentanya. Sementara yang 1 talenta ini, dia itu mengubur talentanya karena dia malas mengubur talentanya, sehingga talentanya ini tidak menghasilkan laba. Dikembalikan kepada tuannya itu ya tetap 1 talenta. Sedangkan yang 5 talenta dikembalikan kepada tuannya, 5 plus labanya 5 talenta. Demikian juga yang 2 talenta, dikembalikan 2 talentanya, kemudian masih ditambah 2 talenta sebagai laba ketika dia mengembangkan talenta tersebut. Ya, jadi kemalasan itu membuat yang menerima 1 talenta ini tuannya itu marah sekali, ya, karena dia dianggap malas. 1 talenta saja masa nggak bisa untuk menggandakan atau mengembangkan talenta tersebut. Jadi kemalasan dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Langkah untuk mengalahkan kemalasan adalah keharusan hidup disiplin dan bekerja lebih keras lagi. Kerja keras adalah faktor penting penentu keberhasilan. Maka belajarlah menggunakan waktu sebaik mungkin. Jangan lagi menunda-nunda mengerjakan tugas yang ada supaya tidak jadi menumpuk. Ya, jadi kita diingatkan di renungan kali ini, kalau selama ini kita malas menunda-nunda waktu untuk melakukan pekerjaan, atau kita berpikir besok masih ada hari untuk mengerjakan pekerjaan yang harusnya hari ini bisa dikerjakan, atau tugas sekolah atau pelayanan apapun itu, maka hari ini yuk kita sama-sama bertobat, mohon ampun di hadapan Tuhan kalau sempat terjangkit penyakit malas seperti ini. Karena sekali lagi, justru orang yang malas itu tidak akan mendapatkan apa-apa, sia-sia. Keinginannya banyak tetapi sia-sia. Lain halnya orang yang rajin, itu akan diberi kelimpahan sebab kerja kerasnya membuahkan hasil. Saya berdoa subscriber, pendengar Raja Wali Kasih adalah orang-orang yang giat untuk bekerja, giat untuk belajar, giat untuk pelayanan, sehingga ada sesuatu yang dikerjakan itu membuahkan hasil dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, maupun dalam pelayanan yang kita kerjakan. Keinginan kita pun nantinya pasti bisa tercapai ketika kita mengerjakan sesuatu dengan rajin. Beda kalau kita malas-malasan, ya maaf, itu hanya sia-sia saja. Kita punya keinginan banyak tetapi malas, sia-sia, kata firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Kami diingatkan kembali untuk perenungan kali ini, jangan malas, jadilah rajin. Sebab Tuhan akan memberi kelimpahan bagi mereka yang rajin. Dan kami bersyukur buat anugerah kasih-Mu untuk kami memulai kembali dengan semangat apabila kami sempat malas untuk bekerja, malas untuk sekolah, malas untuk melayani Tuhan. Ampuni sekali lagi Tuhan, dan kami mau kembali kepada jalan-Mu untuk semangat mengerjakan itu semuanya. Karena kami percaya ketika kami semangat mengerjakan itu semuanya, maka hasil itu akan
mengikuti kami Tuhan. Dan kami percaya setiap pergumulan kami, setiap keinginan kami, ketika kami rajin untuk mendapatkannya, ketika kami rajin untuk mendoakannya, maka Tuhan itu sudah sediakan jawabannya bagi kami. Dan tidak lama Tuhan pasti akan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami bersyukur dan berdoa dalam nama-Mu. Haleluya. Amin.